Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ke-15 ini kita akan membahas mengenai akuntansi transaksi LC ekspor. Ya, yang akan materi ini itu untuk 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Ya, jadi kita akan membahas mengenai akuntansi transaksi LC ekspor. Nah, materi sebelumnya pada minggu kemarin itu sudah dijelaskan mengenai LC impor. Ya. Nah, Ibu akan review kembali sebelum masuk ke dalam LC ekspor. Kita akan review dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai LC impor. Nah, masih ingatkah apa itu yang dimaksud dengan LC? Itu dulu. Apa yang dimaksud dengan LC? Ada yang tahu? Ya, mengulang lagi dari materi akuntansi bank 1 dan akuntansi LC import yang minggu kemarin. Okay. Apa itu LC? Letter of credit Bu. Ya, Abram, silakan. Ya, letter of credit Bu. Jadi itu digunain buat misalkan kalau transaksi ekspor impor terus pakai persyaratannya pakai LC Bu. Transaksi LC impor itu persyaratannya LC. Jadi LC itu apa? LC itu ya kayak syarat gitu Bu. Kayak misalkan dibayar dulu setengah, ntar setengahnya kalau misalkan udah dikirim barangnya gitu Bu. Oke, itu kata Abram adalah LC itu syarat dari ekspor impor. Kalau di transaksi jual beli dalam negeri atau skala nasional, ada LC nggak? Menurut saya enggak sih, Bu. Nggak ada LC. Ketika misalnya perusahaan A dan perusahaan B transaksi jual beli, itu perusahaan A dan B masih di wilayah Indonesia. Bisakah memakai LC? Bisa, Bu. Siapa Bisa, tadi Bu. yang jawab? Bisa. Bisa deh, Bu, bisa. Berarti di dalam negeri. Nah, berarti di transaksi dalam negeri pun LC bisa dipakai. Ya. Atau biasa disebut dengan LC dalam negeri. Atau nama lainnya apa? Masih ingat di akuntansi bank 1? SKBDN bukan, Bu? Nama lain LC dalam negeri. Apa? SKBDN. Tadi siapa yang jawab? Gita. Apa? SKBDN. Apa singkatan dari SKBDN? S-nya apa? Ada yang tahu? Surat. Masih ingat? Surat kredit. S-nya surat. Surat K-nya kredit. Terus? Berdokumen dalam negeri. B-nya berdokumen dalam negeri. Ya, jadi SKBDN itu surat kredit berdokumen dalam negeri atau LC dalam negeri untuk transaksi yang terjadi di dalam negeri. Nah, kalau transaksi LC ekspor impornya bisa menggunakan LC luar negeri atau LC ekspor impor. Ya, jadi LC adalah surat atau surat yang berisi sebagai alat pembayaran untuk transaksi jual beli di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, bedanya apa? LC ini dijamin oleh bank. Ya. Jadi LC ini eksportir maupun importir bertransaksi ketika ada LC ini lebih aman, ya, lebih aman. Jadi tidak perlu takut barang tidak dikirim atau uang tidak dibayar karena sudah dijamin oleh LC adanya alat pembayarannya dalam LC. Karena di dalam LC pun dipersyaratkan dokumen-dokumennya. Jadi eksportir kalau mau dibayar dia harus mensyaratkan menyerahkan dokumen-dokumen tertentu. Misalnya faktur, invoice, bill of lading, tandanya bahwa barang
sudah dikirim, ya, dan syarat-syarat lainnya. Nah, baru dia akan dibayar. Oke. Ibu, maaf Bu, tadi sinyalnya putus-putus. Sekarang udah masuk belum? Udah, tapi yang tadi itu apa kayak nge-freeze gitu. Suaranya juga nggak keluar. Oh gitu ya, oke. Oke, kita lanjut saja ya. Nanti artinya sinyal ibunya agak jelek. Bentar loh. Terlihat slide-nya tidak? Terlihat. Kelihatan Bu. Oke. Kalau slide-nya berhenti, bilang ya. Kalau misalnya nggak jalan slide-nya, bilang ya. Nanti kelewat ibunya. Oke, kita masuk ke transaksi ekspor. Pada transaksi SEC LC dan USEN LC, ini adalah salah dua jenis LC ya yang sering kita pakai dan kita dengar. Ya, nah ada SEC LC dan USEN LC. Ibu flashback lagi, review lagi. Apa bedanya SEC LC dan USEN LC? Kalau SEC LC tuh kayak tunai nggak sih Bu? Kalau USEN berjangka gitu, berbulan-bulan. Ya, Epiliak SEC LC itu tunai. Kalau apa namanya tadi USEN LC berjangka, iya betul. Ya, tunainya maksimal berapa hari kerja pembayarannya? Kalau nggak salah sampai 3 hari. 2 hari Bu, nggak salah. Iya nggak 2 sih? hari Bu. Ya 2 gitu, 2 hari. 2 hari Bu kalau. Ya, apa? Iya. 2 hari. Nggak terlalu cepat. Jangan tukar dengan transaksi spot. Beda. Nah, kalau saya LC ini maksimal 7 hari kerja. Itu harus sudah selesai atau sudah transaksinya sudah selesai atau sudah dibayar. Kalau USEN LC ya bisa lebih dari 7 hari kerja, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, tergantung kesepakatan dari eksportir dan importir. Nah, ya. Nah, di dalam transaksi ekspor ini paying bank ya tidak melakukan pencatatan atau tidak menjurnal ketika menerima LC selama tidak ada jaminan dari issuing bank untuk menjamin pembayaran tersebut. Jadi kalau issuing bank tidak menjamin LC tersebut, maka si paying bank tidak juga mau menjurnal. Ya. Jadi dia juga butuh kepastian. Ini LC ya. Tes. Dijamin nggak oleh issuing bank atau yang menerbitkan bank ini akan dibayar wesel berjangka, ya. Nah, jadi ketika si paying bank menerima LC dari issuing bank, nah kalau dalam USEN LC maka paying bank juga boleh menerbitkan wesel berjangka. Nah, itu cirinya karena USEN LC itu cirinya adalah berjangka. Jadi dia menerbitkan wesel berjangka. Artinya berarti paying bank juga menjamin pembayaran LC tersebut. Nah, kalau paying bank melakukan itu, maka ketika penerbitan LC dia juga akan membuat jurnal. Ya, juga akan membuat jurnal akseptasi, ya. Artinya bahwa baik issuing bank maupun paying bank menyanggupi melakukan pembayaran LC tersebut. Artinya issuing bank menyanggupi melakukan pembayaran LC ke paying bank menyanggupi melakukan pembayaran ke beneficiary atau eksportir. Gitu. Ingat ya, skema dari LC ekspor impor ini harus sudah paham. Kalau di LC impor, peran kita itu sebagai issuing bank. Bank kita sebagai issuing bank yang menerbitkan LC.
Nah, sementara di dalam transaksi LC ekspor, peran kita adalah sebagai paying bank yang akan melakukan pembayaran ke eksportir. Jadi berubah perannya. Nah, skemanya masih sama. Jadi si importir meminta kepada banknya, yaitu issuing bank, untuk diterbitkan LC, karena dia melakukan transaksi ekspor impor misalnya dengan perusahaan X di luar negeri. Nah, issuing bank menerbitkan LC lalu meneruskan kepada banknya si eksportir, yaitu kita sebagai paying bank. Nah, kita menerima informasi LC bisa dari bank issuing bank atau bisa juga dari nasabah kita sendiri si eksportir itu. Nah, di dalam LC itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si beneficiary atau eksportir kalau dia mau dibayar. Kita serahkan syarat-syaratnya itu, kita infokan syarat-syaratnya itu kepada beneficiary, dia menyiapkan syarat-syaratnya, serahkan kembali ke kita sebagai paying bank. Nah, dia kita bayar. Jadi dengan kata lain, bahasa sederhananya, pembayaran ke beneficiary kita talangin dulu. Nah, walaupun issuing bank belum bayar ke kita. Nanti ketika syarat-syarat sudah lengkap di kita serahkan ke issuing bank akan membayar ke kita. Issuing bank akan membayar ke paying bank. Nah, syarat-syarat sudah lengkap di tangan issuing bank, dia menyerahkan kepada importir untuk penggunaannya bongkar barang yang sudah dikirim oleh eksportir. Nah, baru setelah itu importir akan membayar kekurangan setorannya kepada issuing bank atau melunasi kepada issuing bank. Nah, seperti itu mekanisme LC ekspor, ya. Jadi hanya posisi kita yang berubah, mekanismenya sama, tapi yang berubah yaitu di sini sebagai paying bank. Oke, paham sih? Paham, Bu. Oke, bisa lanjut ya. Oleh paying bank, yaitu pada saat akseptasi. Nah, akseptasi itu apa? Akseptasi itu ketika kita menerbitkan wesel berjangka, si paying bank ini menerbitkan wesel berjangka, maka kita harus meminta persetujuan dulu kepada issuing bank. Ya, bahwa ada jaminan dari dia, dari bank issuing bank itu untuk akan membayar. Nah, atau namanya disebut dengan akseptasi. Ketika sudah disetujui oleh issuing bank, maka kita akan membuat jurnal tagihan akseptasi pada bank pengaksep. Bank pengaksep itu berarti issuing bank. Kreditnya kewajiban akseptasi kepada beneficiary. Nah, ini jurnal ketika akseptasi wesel. Ini ada di mata subbab pokok bahasan SKBDN di akuntansi Bank 1. Ya, sudah. Nah, ketika paying bank mengkonfirmasi LC kepada eksportir, nah, paying bank baru bisa mengakui adanya provisi. Nah, jadi ketika issuing bank menerbitkan LC dan menginformasikan kepada paying bank bahwa ada LC untuk si eksportir, paying bank atau kita ini selaku paying bank mengkonfirmasi dulu LC tersebut kepada eksportir, betul atau tidak? Dia melakukan transaksi ekspor impor dan ada pembayaran untuk dia. Nah, kalau benar, nah baru paying bank mengenakan provisi atau komisi penerbitan LC ini, ya. Jurnalnya apa? Debitnya kas kalau provisi ini dibayarkan secara tunai. Debitnya clearing kalau provisi ini bisa bayarkan eksportir dengan menyerahkan cek bank lain. Dan debitnya rekening giro atau rekening tabungan si eksportir kalau si eksportir ini membayar provisinya dengan mengambil dari rekening giro atau tabungannya. Ya, jadi tergantung bagaimana si eksportir bayar provisi ini mempengaruhi yang posisi debitnya ini akunnya apa munculnya. Nah, kreditnya adalah pendapatan advising commission. Bagi
eksportir, provisi ini biaya. Tapi kalau bagi kita sebagai paying bank, provisi ini merupakan pendapatan. Nah, besarnya provisi berapa, Bu? Itu tergantung ke masing-masing kebijakan bank. Nanti tinggal berapa persen provisinya dikenakannya dikalikan kepada nilai LC-nya berapa. Nah, nilai LC-nya 500 juta, nah provisinya berapa persen? Nah, kali 500 juta itu ini masuk ke sini nominalnya. Oke ya. Itu untuk penjurnalan penerimaan provisi. Nah. Saat pembayaran LC kepada eksportir, nah ini ada bedanya nih. Ketika bank kita membayarkan kepada eksportir atau beneficiary, ada perbedaan pencatatan antara SAIC LC dan USEN LC. Nah, bedanya apa? Kalau di SAIC LC tadi sudah dijelaskan bahwa dia sistemnya seperti tunai. Maksimal 7 hari kerja transaksi itu sudah selesai atau sudah dibayarkan. Tapi kalau USEN LC dia berjangka, ya. Ya. USEN LC itu cirinya adalah ada diterbitkannya wesel berjangka. Karena dia makan waktunya bisa berbulan-bulan, ada jatuh temponya. Ya. Ada jatuh temponya di USEN LC tersebut. Nah, makanya itu bedanya. Kalau di USEN LC, mekanismenya ketika Yusyung Bank menerbitkan LC dan ditransformasikan kepada paying bank, maka paying bank akan menerbitkan wesel berjangka. Untuk apa paying bank menerbitkan wesel berjangka? Untuk pegangan ya kepada eksportir. Karena USEN LC ini jatuh temponya bisa berbulan-bulan, nah ketika eksportir di tengah jalan sebelum jatuh tempo dia butuh dana darurat, ya, sementara LC belum bisa dibayarkan karena belum jatuh tempo, maka eksportir bisa menjual wesel berjangka itu. Tuh, ya. Atau nama lainnya adalah mendiskontokan. Kepada siapa mendiskontokannya? Kepada yang menerbitkan, yaitu si paying bank. Jadi paying bank menerbitkan wesel berjangka, diserahkan kepada eksportir untuk pegangan dia ketika sewaktu-waktu dia membutuhkan dana darurat. Ketika eksportir di tengah jalan di sebelum jatuh tempo membutuhkan dana darurat, wesel berjangka itu oleh eksportir bisa didiskontokan kepada paying bank. Nah, nanti eksportir akan mendapatkan sejumlah dana. Nah, nilainya wesel berjangka itu sama dengan nilainya LC. Jadi kalau nilai LC-nya sebesar 500 juta, maka wesel berjangka yang diterbitkan oleh paying bank besarnya juga 500 juta. Nah, tapi ketika eksportir menjual kepada paying bank, dia tidak akan mendapatkan dana full 500 juta. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa eksportir ketika menjual wesel berjangka yang nilainya 500 juta, kenapa dia tidak mendapat full 500 juta? Karena berjangka gak sih, Bu? Karena berjangka. Artinya? Ya berarti kan misalkan wesel berjangka 500, berarti ada jangkaannya, Bu, nggak nyampe 500, Bu. Abram ya? Iya, Bu. Nah, terus ada lagi selain Abram yang bisa memberikan penjelasan kenapa ketika eksportir mendiskontokan wesel berjangka kepada paying bank kok dia tidak menerima full 500 juta ya atau sebesar nilai weselnya ya? Banyak potongan, Bu, ketika jangka waktunya itu. Ada potongan. Iya. Ya, atau langsung seperti ini analoginya ya kurang lebih. Ketika kita membutuhkan dana darurat. Nah, salah satunya benda yang kita punya misalnya perhiasan. Sebenarnya nilai perhiasannya itu adalah waktu kita beli itu adalah 5 juta. Nah, kita butuh dana tunai. Akhirnya kita gadaikanlah perhiasan kita itu ke pegadaian. Apakah kita akan menerima uang dari pegadaian full 5 juta? Enggak, Bu. Enggak. Dipotong apa biasanya? Biaya sewa, Bu. Ya, biaya sewa kalau di pegadaian. Nah, karena ini ngomongnya pendiskontoan, maka akan muncul yang namanya
bunga diskonto. Nah, jadi bunga diskonto itu sudah ditetapkan oleh si paying bank ini berapa persen. Berapa hari didiskontokannya, dihitung tuh. Nah, didiskontokannya itu berarti dijualnya dari mulai tanggal si eksportir menjual sampai dengan nanti tanggal jatuh temponya LC. Itu namanya hari diskonto. Nah, itu dihitung, dikalikan bunganya berapa persen, dikalikan nilai wesel berjangkanya. Nah, berarti bunganya yang dipotong dari eksportir berapa? Misalnya 1 juta bunga diskontonya. Harusnya eksportir menerima full 500 juta, karena dia dipotong bunga diskonto, maka eksportir hanya menerima 499 juta. Ya. Yang 1 jutanya itu bagi eksportir biaya diskonto. Tapi bagi kita sebagai paying bank namanya pendapatan bunga diskonto. Ya, itu bedanya. Eksportir mau tidak mau terima itu karena apa? Dia butuh dana tunai, dia butuh dana darurat. Kalau nunggu LC jatuh tempo kelamaan. Karena dia butuh dana darurat, ya udah lah nggak apa-apa dipotong bunga juga gitu. Ya, walaupun dia akhirnya tidak bisa terima full. Nah, di sini di SAIK LC pada saat pencatatannya lihat tidak ada yang namanya bunga atau pendapatan diskonto karena di SAIK LC sifatnya tunai tidak berjangka. Ya. Hanya muncul nostro ya atau tagihan lainnya dan muncul running nasabah atau rekening si eksportir tadi, pendapatan negosiasi atau kewajiban pajak dan pendapatan lain-lain. Tidak ada pendapatan diskonto di sini. Tapi ketika di jurnal Yusan LC muncul di sini pendapatan diskonto wesel ekspor. Nah, di sini si paying bank memperoleh pendapatan tambahan lagi dari diskonto wesel. Selebihnya sama akun-akunnya, hanya bedanya di situ saja. Di pendapatan diskonto ini, ya, itu bedanya ketika paying bank membayar kepada beneficiari sebelum jatuh tempo. Ingat ya, sebelum jatuh tempo. Nah, issuing bank ini bank yang menerbitkan LC itu udah bayar ke kita, ke paying bank. Tapi sama bank kita, uangnya belum dibayarkan kepada eksportir. Belum dibayarkan kepada beneficiari. Maka dicatat, jadi pembayarannya itu ditampung dulu di kewajiban lainnya. Ada yang tahu nostro itu apa ya? Ada yang tahu? Kalau dalam ekspor impor, kalau dalam transaksi antar bank dalam negeri, itu biasa kita kenal dengan nama giro antar bank. Atau giro di bank lain, biasanya muncul akun itu. Ya. Misalnya transaksi antara Mandiri dengan BNI, pembayaran Mandiri ke BNI, maka cukup ditulisnya giro bank lain atau giro di BNI, nah atau giro di Mandiri. Tetapi kalau dalam transaksi ekspor impor munculnya adalah nostro dan vostro. Ada yang pernah mendengar? Apa itu nostro? Ada? Belum mendapat mata kuliah ekspor impor ya? Udah Bu, semester 2 apa 3 gitu. Nah, di situ ada. Nostro seingat Pasti saya yang dibicarakan. Ibu bilang Bu, yang uang Apa? saya di kamu gitu. Kalau Nah, Vostro itu. kebalikannya. Apa kebab vostro apa? Kalau Vostro uang kamu di saya, misalnya uang Ini siapa tadi? Siapa? Sorry. Happy. Lihat dulu videonya. Ibu belum buka ininya. Delia, siapa? Tadi siapa yang jawab? Happy Bu. Oh, Happy. Iya, betul. Kalau nostro, ya berarti my money at you, uang saya di kamu. Ya. Tapi kalau vostro, uang kamu yang ada di saya.
Jadi kalau kita berbicara antar bank, misalnya Bank Mandiri dengan bank yang ada di Singapura. Nah, Bank Mandiri akan menyebut itu nostro ketika dia berbicara adalah bahwa dana dia atau simpanan Bank Mandiri yang ada di Bank Singapura misalnya. Nah, atau Bank Mandiri akan berbicara menyebutnya Vostro ketika mengatakan bahwa simpanan Bank Singapura yang ada di Bank Mandiri. Nah, begitu ya. Jadi kalau di sini issuing bank sudah melakukan pembayaran tetapi belum dibayarkan kepada eksportir, berarti issuing bank atau bank yang ada di luar negeri kan sudah bayar ke kita kan? Ya. Bank yang di luar negeri udah bayar ke kita. Sudah melakukan pembayaran ke bank kita. Nah, debitnya itu nostro. Artinya apa? Nostronya bertambah. Artinya uang saya yang ada di issuing bank ini akan bertambah. Jadi membayar di sini bukan arti dalam tunai. Issuing bank menyerahkan sejumlah uang sekian kepada paying bank, bukan. Tapi cukup dengan menggunakan alat pembayaran mereka, yaitu nostro dan vostro. Nah, jadi ketika issuing bank sudah membayar, maka nostro kita atau uang kita, simpanan kita yang ada di issuing bank akan bertambah debit. Nah, karena belum dibayarkan kepada eksportir, maka masuknya ke akun kewajiban lainnya. Tuh. Nah, ketika kita sudah membayarkan kepada eksportir, jurnalnya apa? Akhirnya uang yang dari dana yang pembayaran dari issuing bank ini kita bayarkan kepada eksportir. Nanti jurnalnya apa? Debitnya. Debitnya yang kewajiban lainnya, soalnya dinihilin, terus kreditnya yang si rekening eksportir itu, Bu. Iya, betul, Pilia. Jadi nanti debitnya itu adalah kewajiban lainnya, dinolkan, dinihilkan, ya, karena sudah dibayarkan kepada beneficiary. Kreditnya, ya rekening giro, misalnya si Tuan X atau PT X, yaitu si beneficiary-nya itu atau eksportirnya itu. Ya, itu kalau sudah dibayarkan. Nah, ini lihat. Di sini, yang tadi diucapkan oleh si Epilia, debitnya kewajiban lainnya, kreditnya eksportir. Nah, ini misalnya ada biaya-biaya atau pendapatan-pendapatan yang diterima oleh paying bank. Muncul di sini biaya-biaya, pendapatannya, sorry. Ya. Jadi nanti misalnya dipotong pajak, ya masuk ke sini. Loh, kenapa Bu itu kewajiban pajak? Iya, karena kita sudah potong dari eksportir, tapi kita belum setor ke negara. Makanya masih dibilang sebagai kewajiban. Ya, masih disebut dengan kewajiban. Kalau ini tadi maksudnya giro nasabah atau giro eksportir ya, di sini. Nah, itu kalau kita melakukan pembayaran pada eksportir. Nah, misalnya, jika paying bank telah menerima pembayaran dari issuing bank dan langsung melakukan pembayaran kepada eksportir. Nah, kalau langsung melakukan pembayaran kepada eksportir, nah ininya berarti langsung. Ya, berarti sudah dibayar. Karena dia sudah menerima pembayaran dari issuing bank, bank kita, maka nostro kita yang ada di issuing bank akan bertambah. Rekening giro nasabah juga langsung bertambah. Karena langsung kita bayar, ya. Beneficiary-nya atau eksportirnya langsung kita bayar. Jadi tidak ada akun kewajiban lainnya seperti tadi. Lalu muncul pendapatan negosiasi, muncul kewajiban pajak dan pendapatan lain-lain kalau ada. Ya. Jadi kalau tadi ini kasusnya kita sudah dibayar oleh issuing bank, tapi dananya belum kita teruskan kepada eksportir. Kalau ini langsung, kita menerima pembayaran dari issuing bank dan langsung melakukan pembayaran kepada eksportir. Gitu. Sampai sini paham? Atau ada pertanyaan? Ibu, saya mau nanya tapi yang sebelum-sebelumnya. Slide mana? Ntar lo. Ini? Yang tadi ada provisi ke eksportir. Mana? Ini.
Iya, itu kenapa dikenainnya ke eksportir, Bu? Apa karena dia kita udah megang uang dari si issuing bank, terus jadinya tinggal potong aja tuh, Bu, beban-beban buat si bank ini. Jadi kalau provisi itu adalah biaya yang dikenakan atas jasa yang kita berikan. Tuh, ya, atas jasa yang kita berikan di awal. Misalnya kita ditugaskan oleh si eksportir ini untuk mengurusi LC. Ya. Jadi untuk mengurusi LC, untuk menagihkan. Kalau issuing bank tadi tugasnya membayarkan. Issuing bank diperintahkan oleh importir, ya. Issuing bank diberi amanat oleh importir untuk membayarkan kepada eksportir menggunakan jaminannya tadi LC. Nah, issuing bank pun akan mengenakan biaya provisi kepada importir, ya, atas jasa layanan yang diberikan oleh si issuing bank tersebut. Nah, bank kita atau paying bank diamanatkan oleh si eksportir ini untuk menagih kepada issuing bank, ya, menagih kepada issuing bank. Ingat, LC itu bekerja antar bank, bukan bank kepada langsung beneficiary, nggak bisa seperti itu, ya. Jadi LC itu bekerja antar bank. Jadi eksportir ini mau tidak mau harus meminta jasa dari banknya, ya. Mudahnya adalah dari banknya, karena di bank dia akan tercantum rekening giro atau tabungan dia. Ya, bisa saja dia meminta bank lain yang dia bukan nasabahnya, tapi akan lebih ribet karena dia nggak punya rekening di situ. Ya, nah kalau dia punya rekening di paying bank, dana akan langsung otomatis nanti masuk ke dia, ke eksportir. Nah, eksportir ini meminta bantuan kepada paying bank untuk menagihkan LC ini kepada issuing bank. Paying bank tidak akan bekerja gratis, ya. Ada yang namanya tadi provisi penerbitan wesel berjangka. Kalau importir tadi provisi untuk penerbitan LC. Kalau ini mengenakan kepada eksportir untuk adanya biaya provisi menerbitkan wesel atau provisi menerbitkan penagihan LC. Nah, provisi ini berarti biaya bagi si eksportir atau si importir. Tapi bagi issuing bank maupun paying bank ini merupakan pendapatan. Nah, ya, pendapatan atau provisi ini disebut komisi, macam-macam sebutannya, ya. Bisa nanti di sini sebutannya atau akunnya pendapatan provisi, boleh. Jadi di sisi issuing bank muncul juga provisi, tapi mengenakannya kepada importir. Di paying bank juga akan dikenakan mengenakan provisi tapi kepada eksportir dengan tujuan yang berbeda. Provisi di issuing bank untuk menerbitkan LC, provisi di paying bank untuk menerbitkan wesel berjangka. Nah, gitu. Siapa? Epi ya? Epi. Ya, Bu. Berarti kalau wesel berjangka itu selalu diterbitkan sama si paying bank ya, Bu, ya, untuk sebagai jaminan itu. Iya, betul. Oh, ya. Makasih, Bu. Ada lagi? Tadi nyampe sini ya. Sampai sini. Oke. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasannya di slide 7. Nah, ini jika paying bank, kalau tadi tidak ada masalah ya, paying bank sudah menerima pembayaran dari issuing bank, aman. Munculnya nostro, artinya rekening kita yang ada di issuing bank langsung bertambah karena sudah dibayar. Tetapi kasus ini adalah paying bank belum menerima pembayaran dari issuing bank. Kita belum menerima pembayaran dari issuing bank. Tetapi sudah melakukan pembayaran kepada eksportir. Nah, yang tadi belum menerima pembayaran dari issuing bank, kenapa, Bu? Oh, karena belum jatuh tempo. Jadi issuing bank belum merasa kewajiban untuk membayar, belum waktunya. Tetapi kita sudah membayar kepada eksportir. Kenapa? Karena si eksportir butuh dana darurat tadi. Akhirnya dia mendiskontokan wesel berjangkanya ke kita. Nah, artinya alias kita nalangin dulu. Nah, ya.
Jadi munculnya jurnalnya adalah bukan nostro di sini, tapi tagihan lainnya alias piutang. Kalau di bank itu namanya tagihan ya. Bisa juga piutang. Umumnya tagihan. Nah, bukan nostro karena belum dibayar oleh issuing bank. Munculnya tagihan. Kreditnya karena kita sudah membayar kepada eksportir, maka nanti kreditnya di sininya rekening giro si eksportir itu. PT apa atau tuan apa. Ya. Nah, di sini muncul pendapatan diskonto wesel. Nah, karena si eksportir mendiskontokan wesel berjangkanya ke kita. Tapi kita potong dulu dengan bunga diskonto. Kita peroleh yang namanya pendapatan diskonto itu. Nah, lalu ada biaya pendapatan lain-lainnya sama pajak, potong pajak seperti biasa. Ya, ini kondisional ya. Lihat di case-nya dulu. Pendapatan lain-lainnya ada atau tidak. Kalau tidak ada ya nggak usah dipakai di dalam kasusnya nanti. Nah, jadi di sini munculnya tagihan karena issuing bank belum bayar. Nah, tapi karena kita sudah melakukan pembayaran kepada eksportir, saat eksportir mendiskontokan weselnya, maka gironya eksportir bertambah, munculnya pendapatan diskonto, negosiasi, dan utang pajak. Nah, itu ya. Karena kenapa issuing belum bayar? Karena belum jatuh tempo. Jadi dia belum berkewajiban untuk membayar. Nah, sampai situ paham? Sebelum kita masuk ke kasus. Nah, kita akan Paham, Bu. ya, oke, lanjut ya. Nah, Bu, saya mau nanya. Oke, lihat dulu. Itu Siapakah? yang tadi deh, Bu. Yang paying bank menerima pembayaran dari issuing bank. Yang paying bank belum menerima pembayaran dari issuing bank. Kata Ibu kan? Ini? Itu karena belum. Ini? Ya, itu kata Ibu kan karena belum jatuh tempo. Berarti kalau belum jatuh tempo, apa nanti dikasih denda lagi? Ada dendanya lagi apa enggak? Karena belum jatuh tempo. Iya, kan LC itu kalau kita kita berbicara Yusen LC. Kalau Yusen LC itu namanya LC berjangka. Di dalam LC-nya ada tanggal jatuh temponya kapan si issuing bank harus bayar. Ya. Jadi ada tanggalnya kapan si issuing bank harus membayar tersebut. Nah, ketika belum jatuh temponya ya kita nggak bisa ngutak-ngatik issuing bank atau menagih issuing bank. Karena memang dia belum berkewajiban untuk membayar karena belum jatuh tempo, ya. Tetapi karena eksportir ini udah darurat butuh dana, nah di salah satu caranya dia mendiskontokan atau menjual wesel berjangkanya ke kita, alias kita talangin dulu. Nanti pada saat jatuh tempo, issuing bank baru bayar ke kita. Kita nggak perlu lagi bayar ke eksportir karena di saat sebelum jatuh tempo kita udah bayar ke eksportir melalui wesel berjangka itu. Jadi nanti pada saat jatuh tempo kita cuma terima langsung aja pembayaran dari issuing bank itu. Nah, terus apa pertanyaan tadi Naomi lanjutannya? Ada dendanya karena belum jatuh tempo gitu. Oh enggak. Tambahan tidak biaya ada denda. Tidak ada denda kalau belum jatuh tempo. Oh, untuk siapa dendanya ini? Untuk issuing bank atau eksportir? Issuing bank. Nggak ada, ya. Kalau untuk issuing bank tidak dikenakan denda karena memang di perjanjiannya dia bayarnya saat jatuh tempo. Di LC-nya itu tertera tanggal jatuh temponya. Nah, jadi kalau issuing bank belum bayar sebelum jatuh tempo, dia masih aman, tidak dikenakan denda dan paying bank juga tidak berhak menagih. Tuh. Ya, tidak berhak menagih. Nah, tapi kalau yang eksportir tadi karena dia butuh dana darurat ya mau nggak mau bukan denda, tapi kita potong dengan bunga diskonto ini. Tuh. Itu ya, Naomi. Paham? Iya, Bu. Paham, makasih, Bu. Iya, oke. Mana tadi? Kita lanjutkan kasus coba ya. Transaksi ekspor. Contohnya, PT Sugi di kawasan industri Cikarang bergerak dalam bidang perdagangan untuk ekspor. Dia pemilik rekening giro maupun giro rupiah di Bank Mandiri cabang Galaksi.
Nah, pada tanggal 5 Juni menerima SEK LC dari importir di Jepang sebesar 30.000 USD. Dianalisis dulu. Yang mana yang beneficiary-nya atau eksportirnya? Siapa beneficiary atau eksportirnya? PT Sugi ya, Bu? Siapa? PT Sugi. Iya, PT Sugi. Siapa paying bank-nya? Bank Mandiri cabang Galaksi. Mandiri, Bu. Iya, Bank Mandiri cabang Galaksi. Importirnya adanya di Jepang. Berarti issuing bank-nya pun adanya di Jepang. Tuh, ya. Jadi ini antar negara, makanya disebutnya LC ekspor. Nah, 5 Juni si PT Sugi itu menerima SEK LC dari importir di Jepang 30.000 USD. Di tanggal 5 Juni mah karena belum ada kaitannya dengan Bank Mandiri, nggak usah di jurnal. Bank Mandiri tanggal 5 Juni ini belum tahu apa-apa. Ya. Jadi tidak usah menjurnal. Nah, baru pada tanggal 15 Juni, PT Sugi meneruskan LC tersebut ke Bank Mandiri. Nah, disinilah di 15 Juni PT Sugi memberikan amanat kepada Bank Mandiri issuing bank yang ada di Jepang ini, bank importir. Nah, oleh Bank Mandiri, Bu, maaf Bu, suaranya putus-putus. dokumen LC tersebut diperiksa kelengkapannya. Nah, jadi kalau PT Sugi mau dibayar, putus-putus. Oke. Masih Bu tadi. Sekarang udah kedengar nggak? Sekarang kedengaran? Kedengeran? Ya, Bu. Oke, terusin ya. Kalau PT Sugi mau dibayar, maka PT Sugi harus melengkapi persyaratan atau berkas-berkas yang diminta di dalam LC. Nah, kalau berkas-berkasnya sudah siap, sudah lengkap, berkas itu diserahkan ke Bank Mandiri. Oleh Bank Mandiri, berkas-berkas tersebut lengkapannya akan diteruskan kepada issuing bank di Jepang. Ya, jadi itu alurnya. Nah, tapi kan bank ini tidak bekerja gratis, ada biaya-biayanya. Nah, misalnya biaya yang timbulnya komisi advising. Ya, komisi advising itu sama dengan provisi, ya. Lalu biaya pengiriman, biaya administrasi. Nah, Bank Mandiri menerima pembayaran dari issuing bank pada tanggal 20 Juni. Buatlah jurnal jika transaksi dilakukan melalui giro USD dan giro rupiah. Nah, kita akan buat jurnal di pay. Kita fokus di LC ekspor untuk materi hari ini. Nah, berarti jurnal di paying bank pada tanggal 15 Juni ketika menerima komisi advising atau menerima provisi, ya. Asumsinya misalnya komisi advising ini dibayarkan dengan mendebet Bu, maaf Bu, suaranya rekening gironya PT Sugi. Jadi debetnya rekening giro PT Sugi satu provisi atau komisi advising. Bu, boleh ditulis pendapatan lainnya provisi? Boleh. Ya, boleh tulis komisi advising, boleh provisi. Nah, baru nanti tanggal 20 Juni ketika menerima pembayaran dari issuing bank, nih udah menerima pembayaran dari issuing bank nih. Maka jurnalnya yang muncul di debit adalah rekening nostro. Berarti simpanan kita yang ada di issuing bank bertambah atau nostro kita bertambah. Sebesar nilai LC 30.000. Nah, pembayaran tapi masuk ke rekening giro PT Suginya tidak full 30.000. Kenapa? Karena kita potong dulu dengan biaya-biaya.
ada biaya ongkos kirim, ada biaya administrasi. Ya. Yang tadi di awal di kasus diinformasikan. Jadi masuk ke rekening giro PT Sugihnya hanya sebesar 29.912,5. Bagi PT Sugih ini adalah biaya-biaya, tapi bagi paying bank kita ini merupakan pendapatan. Yaitu pendapatan lainnya ongkos kirim, pendapatan lainnya administrasi LC sekian. Itu. Ya. Ini case paling mudah. Ya. Ini case paling gampang karena tidak banyak basa-basi, tidak ada banyak informasi tambahan lainnya. Ya, jadi masih mudah ya. Nah, Ibu kasih case berikutnya. Ini banyak diberikan data tambahan. Tapi nanti kita akan uraikan dan intinya sama. Kalau kita pahami jurnalnya, konsep jurnalnya, kita akan mudah menjurnalnya. Misalnya, Tuan Arkan, nasabah Bank XYZ, seorang pengusaha yang mengekspor furnitur kayu jati. Berdasarkan kesepakatan antara eksportir dan importir, pembayaran menggunakan LC. Ya. Nilai LC 500.000 USD. Syarat-syarat yang tercantum dalam LC telah dipenuhi oleh Tuan Arkan. Tanggal 17 Maret, Bank XYZ melakukan pembayaran kepada Tuan Arkan. Kita analisis dulu. Siapakah yang jadi eksportirnya? Tuan Arkan. Tuan Arkan, Bu. Iya, betul. Siapa paying bank-nya? Bank XYZ. Bank XYZ ya. Nah, di sini tidak diinformasikan importirnya berasal dari negara mana ya. Nah, karena kita cukup menjurnal di sisi eksportir, maka data importir kita tidak butuhkan. Ada data tambahannya. Harga dasar pengenaan pajak $300.000. Dikenakan pajak ekspor 15%. Kurs beli 1 US dollar 14.000. Kurs jualnya 14.150. Kurs dasar pelunasan pajak 14.100. Biaya pengiriman 25, komisi negosiasi 0,125, ada provisi. Oh, sorry, ini salah. Provisi biasanya dalam dolar saja. 15 dolar. Nah, jurnalnya yang akan kita buat di Bank XYZ selaku paying bank adalah sebagai berikut. Pada saat menerima LC, balik lagi ke ketentuan awal di slide pertama. Paying bank, ya, asumsinya di sini misalnya paying bank tidak menjamin pembayaran. Kalau di kasus ditemukan asumsi atau pernyataan paying bank tidak menjamin pembayaran, maka Bank XYZ tidak perlu menjurnal. Ya, ini Ibu berikan dua pilihan jawaban ya, karena nanti tergantung case-nya. Atau asumsi kedua, paying bank menjamin pembayaran. Ya, ketika paying bank menjamin pembayaran, nah maka Bank XYZ selaku paying bank membuat jurnal. Jurnalnya tagihan komitmen pada issuing bank $500.000, kewajiban komitmen pada beneficiary. Ini pada saat menerbitkan LC ya. Ya. Jadi pada saat menerbitkan LC selain jurnal ini ada juga jurnal penerimaan provisi nanti. Nah, tagihan komitmen. Kenapa muncul tagihan komitmen? Karena paying bank ini memiliki tagihan, berhak menagih kepada issuing bank sejumlah nilai LC. Tapi di sisi lain dia punya kewajiban kepada beneficiary atau eksportir untuk membayarkan. Ya. Untuk membayarkan penagihan dari issuing bank ini nanti ke beneficiary. Nah, itu jurnalnya. Nanti di case di UAS nanti akan Ibu berikan pernyataan paying bank menjamin pembayaran atau tidak ya. Nah, lalu jurnal kedua untuk menerima provisi. Provisi besarnya $15, ini sesuai ketentuan dari Bank XYZ. Jika oleh PT Arkan provisi dibayar dalam valuta asing yang sama, yaitu dalam dolar, berarti dibayar dalam dolar $15, maka jurnalnya
bisa saja kas USD. Kalau Tuan Arkan membayarkannya dalam tunai USD. Atau bisa juga debitnya rekening giro USD Tuan Arkan. Kalau provisinya ini mendebet atau memotong langsung dari giro USD-nya Tuan Arkan. Jadi ini balik lagi juga lihat ke kasusnya, soalnya. Provisinya itu dibayarkannya bagaimana? Tunaikah atau mendebet dari gironya? Nah, kreditnya masih sama, pendapatan advising commission atau pendapatan provisi. Ini jurnal untuk menerima provisi. Kalau dibayarkan dalam valuta asing yang sama. Nah, kalau dibayarkannya dalam rupiah bagaimana? Nah, kita konversi dulu. 15 dolar itu setara dengan berapa rupiah? Kita kalikan, di awal di kasus sudah ada keterangan kurs jual dan kurs belinya. Kita kalikan kurs jual, karena kita mau mengkonversi ke rupiah. Nah, berarti 15.000 dikalikan kurs jualnya 14.150, didapatlah 212.250. Kalau dikonversi ke rupiah setara dengan 212.250. Nah, nilai ini 212 ini provisi ini balik lagi oleh Tuan Arkan dibayarkannya dengan bagaimana caranya? Tunai rupiah kah atau dengan mendebet gironya? Ya. Nah, jangan ditulis dua-duanya, pilih salah satu, sesuaikan dengan kasusnya. Nah, kreditnya RPV rupiah senilai sama. Nah, ini kalau masih ingat di awal akuntansi Bank 2 di pertemuan pertama kita membahas mengenai multi currency, single currency, pencatatan satu mata uang dan dua mata uang. Nah, ini pencatatannya multi. Ada rupiah dan ada USD. Nah, yang pada saat paying bank mengirim dokumen-dokumen ke issuing bank, itu tidak perlu di jurnal karena tidak mengakibatkan apapun dalam hal keuangan. Ya, tidak berpengaruh ke dalam keuangan, hanya pengiriman dokumen saja. Ya, jadi tidak perlu di jurnal. Nah, pada saat menerima akseptasi, ya, bahwa sudah disetujui oleh issuing bank, bahwa issuing bank juga menjamin LC ini. Nah, jurnalnya sama, ya. Saat menerima akseptasi, ya, ini boleh sama dengan yang di awal kalau masih ingat ini. Nah, jadi kalau di sini sudah dicatat, di sini tidak usah dicatat lagi, ya, karena sama, ya. Intinya bahwa si paying bank maupun issuing bank menjamin pembayaran. Paying bank menjamin pembayaran kepada beneficiary, issuing bank menjamin pembayaran kepada paying bank. Jadi saling menjamin, ya. Jadi kalau di awal sudah dicatat, di sini tidak usah. Nah, lalu pada saat membayar pajak ekspor, eksportir juga membayar pajak. Besarnya pajak 15%. Ada ketentuan pajak ekspornya 15%. Dulu berarti besarnya pajak berapa? 15% kali 300.000 kali kurs dasar pengenaan pajak. Didapatlah 634.500.000. Nah, balik lagi, kalau eksportir si Tuan Arkannya bayar pajak ini tunai, munculnya kas rupiah. Kalau bayarnya dengan mendebet giro, munculnya giro Tuan Arkan. Kreditnya tetap kewajiban pajak nasabah, masih kewajiban karena kita belum setor ke negara, jadi kita masih ngutang walaupun kita sudah potong dari nasabah. Ya, ini untuk menjurnal eksportir saat membayar pajak. Nah, saat membayarkan pada eksportir, misalnya sudah jatuh tempo nih, ya,
sudah jatuh tempo. Nah, kita harus membayarkan kepada eksportir dan eksportirnya ternyata aman, ya. Pada saat jatuh tempo, nah baru kita bayar. Tapi di sini kita belum menerima pembayaran dari issuing bank, ya. Hanya jeda berapa sedikit lah. Tapi kita pada saat jatuh tempo ini timingnya harus sudah bayar kepada si beneficiary atau eksportir. Kalau pada saat jatuh tempo issuingnya belum membayar ke kita, nah maka munculnya masih tagihan lainnya, ya, masih muncul tagihan lainnya. Nah, kita membayarkan ke eksportir, jadi masuknya ke giro eksportir. Nah, dikenakan ternyata ada biaya pengiriman dokumen $25 dan biaya negosiasi komisi 0,125% dari LC. Jadi kalau dijumlah $25 dengan hasil yang komisi ini, hasilnya $650. Nah, kita mengkreditkan ke Girona eksportir tidak full 500.000. Dipotong dulu dengan biaya-biaya ini, 6,5. Kreditkan ke giro eksportirnya hanya sebesar 499.350. Ya. Bu, kalau saat ya, jatuh tempo si issuingnya sudah bayar, issuing banknya sudah bayar, berarti debitnya apa ya? Debitnya apa? Pada saat jatuh tempo misalnya issuing banknya sudah bayar, ininya ganti dengan apa? Jadi nostro bukan ya, Bu? Iya. Kalau issuing banknya sudah bayar, berarti kan uang kita yang ada di issuing bank bertambah. Uang kita yang ada di bank lain namanya adalah nostro. Di sini nostro. Nostro itu kayak aset kita, kayak kas kita, kayak giro kita, tapi di bank lain, gitu, di luar negeri, beda negara. Jadi kalau sudah dibayar oleh issuing bank ini pada saat jatuh tempo, munculnya tidak tagihan tapi nostro. Tapi karena ini si eksportir, issuing banknya belum bayar, masih munculnya tagihan lainnya. Ya, nah, ini kalau menggunakan valuta asing, ya, jadi jurnalnya lebih simpel. Tapi semisal misalnya membayarkannya menggunakan valuta rupiah, asumsinya masih sama. Si issuing banknya misalnya belum bayar, jadi debitnya masih tagihan lainnya 500.000. Ya, nah kita konversi dulu 500.000 itu tadi ya, itu senilai dengan berapa rupiah? Kita kalikan dengan kurs beli. Ya, kita mau membayarkan ke beneficiary. Mau membayarkan ke beneficiary ini, ke eksportir ini. 500.000 sama dengan 7 miliar. Nah, yang biaya-biayanya juga kita harus konversi. Ya, biaya-biaya ini kita konversi 9.100.000. Nah, 9.100.000. Maka masuk ke gironya eksportir tidak full 7 miliar. Tapi dipotong dulu dengan 9.100.000. Ya, masuk ke gironya si eksportir atau gironya Tuan Arkan hanya sebesar 6.990.900.000. Pencatatan masih multi currency. Di sini munculnya mata uang asing dulu, USD-nya $500 sebesar nilai LC. RPV USD juga 500.000. Nah, baru RPV rupiahnya 500.000 ini setara dengan berapa rupiah? Ternyata 7 miliar. Nah, kreditnya juga ada muncul pendapatan-pendapatan. Dikonversi ke rupiah yang tadi $650 ini. Kalau dikonversi ke rupiah menjadi 9.100.000. Nah, berarti kita masukkan ke rekening giro si Tuan Arkan selaku eksportir hanya sebesar 6.900.000. Ya, full 7 miliar. Nah, ini kan pada saat ini asumsinya kan si issuing bank belum bayar ke paying bank, jadi masih muncul tagihan. Kalau issuing bank sudah bayar ke kita sebagai paying bank, munculnya nostro,
Nah, tagihan ininya jadi hilang, jadi dikredit. Ya, jadi dikredit. Habis atau nol dinihilkan. Munculnya nostro. Ya. Ini pencatatan pada saat si iswi Bank belum bayar. Nah, besok-besoknya ternyata Swing Bank baru bayar kita. Setelah sudah paham atau belum? Bu, mau izin bertanya, Bu? Iya, iya. Yang ini kan kurs beli ya, Bu ya? Dikali kurs beli karena kita mau membayar ke eksportir. Nah, kalau yang tadi kenapa pakainya kurs jual? Apa kondisinya kayak masih menjamin itu tadi, Bu? Tadi mana ya? Yang ini yang provisi. Lewat. Mana tadi? Nah, ya ini dikali kurs jual. Nah, provisi dibayar dalam valuta rupiah. Lihat mekanismenya, aliran dananya. Provisi ini kita peroleh dari Tuan Arkan kan, eksportir kan? Ya. Nah, provisi ini dibayarkan ke kita. Berarti kita yang dapat kan? Bank kita yang dapat kan? Ya, Bu. Ketika mau konversi ke rupiah, maka kita kalikan dengan kurs jual. Tapi kalau yang ini tadi, nah, yang dapat valuta asing siapa? Beneficiary. Beneficiary. Sekarang dia mau rubah ke rupiah, berarti USD-nya kita jual apa kita beli? Beli. Itu ya. Jadi lihat posisinya. Uang USD itu adanya di tangan siapa? Kalau tadi provisi ada di tangan kita. Mau kita konversikan ya kita jual. Karena ini USD-nya ada di tangan beneficiary ya. Nah, mau dikonversikan ke rupiah ya kita harus beli. Nah, kita harus memakai kurs beli. Nah, berarti senilai sekian. Ya, dilihatnya dari sisi bank, dari sisi kitanya. Bukan dari sisi si beneficiary-nya. Ya, dari sisi kitanya mau beli apa mau jual kursnya gitu. Paham? Paham, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Oke, kalau sudah paham, ya alhamdulillah ya. Berarti nanti kita tinggal lanjutkan latihan-latihan, perbanyak latihan. Karena materi ini Ibu ya jamin pasti adalah di UAS ya. Adalah di UAS, LC impor, LC ekspor itu pasti ada di UAS ya. Nah, ini kan untuk pertemuan sebenarnya untuk pertemuan sampai dengan 3 minggu ya, 3 kali pertemuan. Nah, nanti minggu besok akan Ibu isi dengan latihan-latihan ya. Kita mengerjakan latihan. 2 minggunya ke depan lagi kita isi dengan membahas latihan soal-soal UAS ya. Insya Allah kan UASnya tanggal 19 Juli ya. Nah, jadi masih ada banyak waktu untuk kita berlatih ya. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada Ibu sudahi dulu ya. Penjelasan atau presentasi materi untuk akuntansi LC ekspor ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan susulan bisa ditanyakan di learning ataupun di grup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Ya. Oke, Ibu sudahi, terima kasih ya untuk sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.